Bahkan lebih banyak pendeta, pengkhotbah, gembala, doktor-doktor teologi, lebih banyak nggak bertobat daripada bertobat. Ini penting sekali. Makanya bersyukurlah Anda dengar firman hari ini. I wanna thank you, God. I wanna thank you, Lord, for everything I have. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami Tuhan. Karuniakanlah kami keajaiban yang indah, yaitu taat kepada Engkau sampai akhir hayat kami. Kami tahu Tuhan, Kau sangat bersukacita kalau kami bertobat. Kau sangat bersukacita kalau kami jadi pelaku-pelaku firman. Karuniakanlah kami semua ya Tuhan, supaya kami tidak mau tinggal dalam dosa, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Letakkanlah dalam hati kami, letakkan dalam hidup kami, untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu seumur hidup kami. Karena sebelum kami menyenangkan hati-Mu, Engkau sudah lebih dahulu menyenangkan kami melalui pengorbanan-Mu yang agung. Roh Kudus, berotoritaslah. Sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon semua ini. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini anak domba Allah. Ulangi, apa tema kita? Melalui tema ini supaya kita mengerti apa makna joy to the world. Biasanya gereja-gereja lama itu sejak 2 bulan sebelum Natal diperingati nilai-nilai itu supaya kita tidak memperingati Natal seperti yang kita maksud. Tetapi kita memperingati Natal seperti Tuhan maksud. Yang sepakat kata amin. Ya, ini penting. Apa arti Natal? Hari lahir. Siapa yang berulang tahun kalau Natal? Lebih keras. Siapa yang dapat kado? Tuhan Yesus dong. Banyak orang persekutuan gereja hanya sebatas cross kado. Cross. Masing-masing dapat kado. Tuhan Yesus lihat nggak dapat kado deh. Hanya 2 yang paling menyenangkan Tuhan dalam Alkitab. Jangan gagal fokus. Alkitab tegas berkata, jika 1 orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Dan firman Tuhan berkata, firman berfungsi bukan untuk sakit sembuh. Firman berfungsi bukan supaya miskin kaya. Firman berfungsi untuk mengajar kita, menunjukkan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Puncak mujizat dalam kekristenan adalah hidup dalam kebenaran. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Khotbah yang benar bisa nggak sesuai dengan kelakuan. Hanya teori, hanya knowledge, hanya sifatnya retorika dan verbal. Tapi kalau jadi suami yang benar, pasti itu berkaitan dengan kelakuan. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal, agak beres hidup kita ini. Katakan amin. Yes, ini penting sekali. Yuk kita buka Yohanes 3:16. Sehingga melalui anak domba Allah, kita dapat garis merah dari Kejadian sampai Wahyu. Yuk sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Anaknya yang tunggal dikaruniakan kepada manusia di dunia. Itu titik berangkatnya karena begitu besar kasih Allah. Allah tidak mengarahkan kasihnya yang begitu besar di luar Yesus Kristus. Tujuannya satu, yaitu setiap orang percaya kepadanya, lanjut, tidak binasa, melainkan itu tujuannya Bapak Ibu. Bukan kesembuhan. Jangan ragu. Tuhan mampu menyembuhkan penyakit kita, katakan amin. Tetapi kalau sakit kita sembuh, kita nggak bertobat, kita nggak percaya kepada Dia, dengan mempercayakan hidup kita sehari-hari kepada Dia, kesembuhan tidak bisa menghalangi kebinasaan. Ayolah. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus, jawab, berapa yang sembuh? Semuanya sembuh. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan?
Ayo dong siuman lah, jangan pingsan terus. Satu. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Tuntaslah mental dukun kita ini. Kalau kau sakit, kau sembuh, kau yang sukacita. Kalau kau sakit, kau sembuh, kau yang sukacita. Tuhan belum. Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesementaraan. Saya ulangi. Kalau ada orang sakit kanker, umurnya 2 bulan lagi. Jawab, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Bisa banget, karena itu ringan sekali. Oleh biru-birunya sembuh dia. Jawab, kalau dia sembuh berarti batal nggak kematiannya? Yang bilang batal kan sesat. Itu enggak. Mana pernah kesembuhan membatalkan kematian? Nyambung nggak sih? Ayolah. Makanya kalau ada orang sembuh bilang, puji Tuhan Pak Pendeta Ridwan, saya Bapak doakan 5 tahun lalu, saya kanker, saya sembuh. Puji Tuhan. Kapan periksa terakhir? 6 bulan lalu Pak Pendeta, saya sudah bersih dari kanker. Puji Tuhan, tapi jangan lupa ya, Anda tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Makanya 10 orang sakit kusta, jawab, orang sakit datang ke Tuhan Yesus, umumnya tujuannya sembuh atau tujuannya bertobat? Sembuh. Makanya 10 sembuh, 9-nya pulang. 1 sadar, untuk apa aku sembuh? What next? Ini penting. Binasalah Anda. Sakitmu sembuh, tapi kau nggak bertobat. Binasalah Anda dan saya. Sakitmu sembuh, ekonomi pulih, tapi nggak bertobat. Ini penting. Lebih banyak orang Kristen nggak bertobat daripada bertobat. Catat. Bahkan lebih banyak pendeta, pengkhotbah, gembala, doktor-doktor teologi, lebih banyak nggak bertobat daripada bertobat. Ini penting sekali. Makanya bersyukurlah Anda dengar firman hari ini. Yuk kita buka Lukas 15 ayat 7 dulu. Lukas 15 ayat 7 operator. Urutannya nggak sesuai dengan apa yang saya berikan ke kamu, nggak apa-apa. Lukas 15. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu, lanjut. Lebih daripada. Ayo dong. Jawab Bapak Ibu. Ada nggak firman Tuhan bobotnya gertakan doang? Ada nggak firman Tuhan bobotnya hanya gertakan? Ada nggak? Nggak ada. Semua pasti terjadi. Gemetar dong baca ayat ini. Ini keras sekali. Dimulai dengan kata apa? Aku berkata kepadamu. Nggak setiap ucapan Yesus dimulai dengan kata aku berkata kepadamu. Kalau ada ucapan Yesus dimulai dengan kata aku berkata kepadamu. Ini maksudnya apa? Jangan gagal fokus. Ini maksudnya apa? Jangan lupa sampai mati. Ingat. Berikutnya. Ada 2 kelompok. Dalam ayat ini ada 2 kelompok. Ironis. Kelompok pertama jumlahnya berapa orang? 1. Kelompok kedua berapa orang? Ekstrim kan? Bukan 1:10 Bapak Ibu. Bukan 1:10. Bukan 1:24. Bukan 1:41. Bukan 1:67. 1:99. Ekstrim. Dan ini akan terjadi. Lebih ekstrim lagi, status yang satu orang berdosa. Jawab, status orang 99 orang apa? Orang apa yang 99? Orang benar. Seharusnya kan lebih rohani orang 99 ini. Tetapi akhirnya yang satu lebih rohani daripada 99. Why? Karena satu orang berdosa ini bertobat. Goalnya lu bertobat atau kagak. 99 ini orang benar nggak memerlukan pertobatan. Banyak orang gereja memerlukan kesembuhan tapi nggak memerlukan pertobatan. Ayolah. Ada apa gereja-gereja sekarang ini? Saya khotbah di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Asia. Saya lebih menekankan sakit sembuh. Yang nggak punya rumah dapat rumah. Yang nggak punya anak dapat anak. Daripada tinggalkan perjinahanmu. Tinggalkan penipuanmu. Tinggalkan perjudianmu. Tinggalkan narkobamu. Tinggalkan LGBT-mu. Ada apa sekarang Kristen ini? Ini penting sekali. Walaupun khotbah-khotbah seperti ini. Pada akhir zaman makin nggak laku. Kan selalu saya bilang, habis khotbah saya nggak diundang lagi nggak ada masalah. Yang penting saya habis khotbah, saya nggak punya utang kepada audiens yang mendengarkan khotbah saya. Kan saya akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan nanti. Yang jadi hakim kan Tuhan nanti. Ini penting sekali. Jangan gagal fokus. Saya tahun ini 44 tahun jadi hamba Tuhan. Ada jemaat biasa berzina, ditegur, langsung hancur hati, langsung nangis. Apa pendeta, ampuni saya, aku jahat Pak Pendeta. Satu orang berdosa langsung bertobat.
Tapi ada pendeta terkenal berzina, ditegur, marah. Siapa orang benar? Pengkhotbah. Pendeta, ketua sinode, pengkhotbah terkenal, dosen teologi, ini lebih sulit bertobat. Jangan status Anda dan saya, termasuk kalau kau pengacara, kalau kau konglomerat, suka menyumbang gereja, tapi sulit bertobat. Kita mau memerlukan pertobatan sampai ajal kita belum berakhir. Yang sepakat katakan amin. Itu penting. Tapi jujur Bapak Ibu, rata-rata kita nggak suka bertobat. Mau saya buktikan? Bapak-bapak lihat saya, mau saya buktikan? Mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Jangan ada dusta di antara kita. Mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Ya, ada orang jujur depan gue nih. Halo, sehebat-hebatnya istri orang mengenal saya, nggak ada 1/10 dibandingkan istri saya dan mengenal saya. Berarti kalau istri orang memuji saya, berangkat dari mengenal saya atau tidak? Enggak. Kalau enggak, berbobot nggak pujian dia? Hanya orang bodoh, bapak-bapak menikmati pujian istri orang. Hanya orang bodoh. Bersyukurlah Anda hari ini hadir, supaya kebodohanmu kau tinggalkan. Ayolah. Tidak ada manusia di bumi ini sehebat istri saya dalam mengenal saya. Nggak ada. Tunjukkan siapapun. Nggak ada manusia sehebat istri saya dalam mengenal saya. Jawab. Kalau istri saya menegur saya, berangkat dari mengenal saya atau tidak? Bodoh banget saya kalau nggak menikmati teguran istri saya. Ayolah. Nggak usah senang dulu ibu-ibu, termasuk kau ibu-ibu. Kalau kau lebih senang pujian suami orang daripada teguran suamimu, kau masih status kesurupan itu. Ayolah. Anak-anak, kalau kau lebih suka teguran temanmu daripada teguran orang tuamu, memang kau masih tidak mengenal Tuhan. Ini kenyataannya. Makanya Bapak Ibu tolong buka Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Yang membuat orang binasa hanya satu dosa. Kanker tidak bisa membuat orang binasa. Makanya bagi orang percaya, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Bagi orang percaya, kanker nggak serius. Dosa serius. Ini penting sekali supaya kita ngerti. Gak usah doa puasa untuk sakit sembuh. Bagi orang percaya. Bagi orang nggak percaya, kanker serius. Karena statusnya nggak percaya, mati pasti masuk neraka. Bagi orang benar, kanker nggak serius. Ayo dong. Jawab Bapak Ibu, tegas. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Yang keras dong. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Kalau Anda niat, capek deh. Anda niat masuk surga nggak? Ya niat mati dong. Ada apa Kristen ini? Kalau masuk surga harus niat mati. Ada pendeta bilang, Pak Ridwan saya nggak mau mati. Kenapa? Aku mau kayak Henokh, kayak Elia. Saya bilang lu nggak cerdas. Itu case. Itu jangan ukuran. Maksudnya apa Pak Ridwan? Kau kan pendeta, Kristen kan? Iya. Kau nggak Kristen? Pengikut Kristus. Jawab, Yesus sebelum masuk surga mati dulu nggak? Ya Kristen lah, pengikut Kristus lah. Jangan pengikut Henokh. Henokh nggak punya surga. Ayolah. Kalau masuk surga harus mati dulu. Jawab Bapak Ibu. Kalau kita dari Surabaya ke Jakarta, paling efektif naik pesawat atau jalan kaki? Ayo dong, supaya cerdas konsisten lah. Kalau kita ke surga harus mati, mana lebih efektif? Kanker atau bisul? Bingung saya Kristen ini. Bohong baru serius, menipu serius, berzina serius, ngelawan orang tua serius, kasar sama istri serius, ngelawan suami serius, sombong serius, kanker nggak serius. Katakan amin. Tepuk tangan. Ayolah. Karena upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nggak ada alternatif lain untuk masuk surga selain nama Yesus Kristus. Catat baik-baik. Kalau ada alternatif lain orang masuk surga di luar Yesus, catat baik-baik. Kurang kerjaan Tuhan jadi manusia. Kalau ada alternatif lain orang masuk surga selain Yesus Kristus, kurang kerjaan Tuhan harus menderita disalibkan. Ngapain kau mati? Ngapain kau jadi seorang ada alternatif lain? Absolut tidak ada alternatif lain. Sehingga Yesus berkata bukan dalam konteks arogan, tapi dalam konteks kejujuran dia berkata, aku adalah jalan dalam bentuk kata benda tunggal.
Aku adalah satu-satunya jalan, satu-satu kebenaran, satu-satunya untuk menebus manusia supaya masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya satu. Satu-satu kebenaran. Ini penting sekali Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, dosa itu sangat serius. Upah dosa adalah maut. Akibat dosa putus hubungan dengan Allah. Pertanyaan, apa itu dosa? Ini penting sekali. Yuk kita buka 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama baca 1, 2, ya. Barang siapa tidak mengasihi, sebab, ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Starting point kasih itu di perkawinan. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan KPK. Bukan DPR, bukan KPU. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan. Siapa yang tidak menghargai perkawinan, lu ngejek Tuhan. Siapa yang gak menghargai perkawinan, lu gak kenal Tuhan sama sekali. Biarpun status Anda pendeta sekalipun. Maka Tuhan ciptakan Adam dan, bukan Adam dan Tejo. Bukan Hawa dan Rita. Terbalik pun bumi ini, jangan pernah memberkati sejenis. Terbalik pun bumi ini, tetap tegas. Semua hubungan sejenis menyimpang. Biarpun peraturan HAM bilang gak boleh, tetap itu menyimpang. Saya lebih takut akan Tuhan daripada peraturan HAM. Karena itulah daripada kebenaran. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan. Itulah dari kebenaran. Karena rata-rata orang mati dulu baru insaf. Expire. Makanya bersyukurlah Anda sebelum mati dengar firman hari ini. Kenapa kasih itu terutama dalam suami istri? Ya karena kasih yang sejati mulai dari situ. Kenapa? Karena tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Pernikahan yang paling cocok menikahlah dengan orang nggak cocok. Yaitu menikahlah dengan lawan jenis. Kan nggak cocok. Jadi kalau kita mengasihi, itu teruji. Tetapi kita banyak palsu, termasuk orang yang lihat saya nih, lebih banyak palsu. Jujur dong, mana lebih gampang? Kita ramah dan sabar pada istri kita atau pada istri orang? Iya, tumben lu tahu. Ayo dong. Kalau ada ibu bilang, Pak Riton, bapak itu kebapaan, udah gak usah ngomong gitu, lu gak kenal gua. Tetapi kalau si Hobilin, ngai punya istri manusia langka itu bilang, ah, bapak sabar sekali sama saya. Itu saya berbunga-bunga. Karena yang ngomong itu kenal saya. Usah tepuk tangan, bertobat aja lah. Ayolah, khotbahlah jujur. Supaya kita ngerti betapa mulianya Yesus turun ke dunia. Maka Bapak Ibu, Allah itu kasih. Ulangi, 1, 2, ya. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Yes, Allah adalah kasih, menciptakan manusia menurut gambarnya, maka manusia itu makhluk kasih. Karena gambar Allah. Makanya jemaat Korintus, semua pelayanan, nubuat, bahasa roh, mujizat, tanpa kasih, nol. Ciri utama Kristen bukan khotbah. Sampai mati pun Anda nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Ciri utama Kristen bukan sakit sembuh. Sampai mati sakitmu nggak sembuh, nggak ada masalah. Ciri utama Kristen kasih. Kalau kau tidak mengasihi, selesai. Loh, kalau orang jahat, kasihlah musuhmu. Ayo dong. Khotbah gak ada artinya. Kalau tidak mengasihi istri, gak mengasihi suami, gak mengasihi sesama, gak mengasihi yang orang jahat sekalipun. Itu Kristen yang benar. Sekalipun gak bisa khotbah, sekalipun Anda tidak pernah jadi pendeta. Karena bisa khotbah, jadi pendeta, tidak ukuran rohani. Itu bicara fungsi. Tetapi ketika kita jadi pendeta, jadi pengkhotbah, kita mengasihi tetap siapapun dia. Starting point perkawinan, waras hidupmu. Maka konsekuensi makhluk kasih. Kita buka Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14. Jikalau kamu mengasihi aku, artinya apa? Jikalau kau makhluk kasih, jikalau kamu mengasihi aku, lanjut Bapak Ibu. Yes. Ciri utama makhluk kasih adalah melakukan segala perintah Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu. Ciri saya, gambar Allah, ciptaan Allah. Saya mengasihi istri saya. Loh Pak Pendeta,
Kalau istri saya cerewet, catat baik-baik. Kita mengasihi istri kita, nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri kita. Ini Kristen yang waras. Kita mengasihi istri kita karena kita mengakui Yesus Tuhan. Bukti dia Tuhan, dia harus berdaulat atas hidupku. Tuhan bilang, kasihlah istrimu. Ya Tuhan. Kalau saya bilang, Tuhan istriku cerewet, itu kejahatan. Kenapa? Cerewet istri saya yang menentukan saya mengasihi dia. Bukan Tuhan saya yang menentukan saya mengasihi dia. Berarti, cerewet istri saya lebih berbobot daripada perintah Tuhan. Sesat. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Kalau suamiku kasar, nggak ada kaitannya. Ketaatan melakukan perintah Tuhan, nggak ada kaitannya dengan situasi, kondisi, kelakuan orang. Ini Kristen. Karena terlalu banyak fokus sakit sembuh, itu dibuat spektakuler. Sehingga yang spektakuler dalam kebenaran roh, mengasihi, mulai digeser hilang. Ditipu setan kita nanti ini. Sekali lagi, jangan ragu akan kesembuhan. Tapi binasalah Anda kalau starting point kesembuhan, finishnya juga kesembuhan. Rusak. Ini penting. Saya sakit jantung parah, 6 bulan 23 hari opname, tidak ada harapan hidup, yang ditolong Tuhan. Kalau ada orang bilang, Pak Pendeta Ridwan itu anti kesembuhan, orang itu nggak kenal saya. Karena saya sakit jantung parah yang ditolong Tuhan. Tapi apa artinya sakit jantung parah ditolong Tuhan? Terus saya tetap main-main dalam dosa, saya tidak taat kepada firman Tuhan. Nol. Sembuh itu hanya start. What next? Ini yang penting. Makanya Bapak Ibu, kita buka Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kalau kau mengasihi, kau menuruti segala perintahku, maka Tuhan Allah memberikan perintah. Itu dia supaya manusia itu mengaktualisasi dia sebagai makhluk kasih. Maka dari awal, lalu Tuhan Allah memberikan perintah. Fokusnya perintah, alatnya pohon dan buah. Fokusnya bukan buah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Artinya, kalau kau taat, ada kekekalan. Kalau kau nggak taat, ada kematian. Ini penting sekali. Bukan buahnya fokus Anda. Makanya kurang kerjaan. Siapapun orang yang menyebut nama buahnya, itu kurang kerjaan. Buah kuldi, buah simalakama itu kurang kerjaan. Entah itu apel, entah itu durian, entah itu pete, terserah. Bukan itu fokusnya. Perintahnya fokusnya. Karena Allah adalah kasih, ciptakan kita sebagai makhluk kasih, konsekuensi makhluk kasih harus taati perintah Tuhan. Hanya taat pada perintah Tuhan, Tuhan disenangkan. Kalau saya bilang sama supir saya, setiap kali kamu ngantar saya, ambil kemonceng, kebaskan debu di luar mobil ini. Setiap kali kamu ngantar saya, berhenti, ambil kemonceng. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Semua perintah Tuhan itu kesukaan Tuhan. Kalau kau menghormati orang tuamu, kau sedang menyembah Tuhan. Semua penyembahan-penyembahan dalam tangan nyanyian, itu hanya ritual tanpa spiritual. Kalau nyanyian kita tidak lakukan. Itu kan hanya entertain. Kalau Anda punya cincin mahal, ini cincin murah ini. 500.000 kali ini. Kalau Anda tebus 1 juta saya lepas nih. Enggak mahal ini. Cincin emas saya cuma 1. Kalau kita punya berlian mahal, jam tangan 2 miliar, tas istri Anda 700 juta. Terus nyanyi, ku tak membawa apa, kan bohong. Nyambung gak sih? Pasti nyambung. Orang kau yang kumaksud. Ayolah. Kok gitu nilai? Makanya Bapak Ibu fokusnya taat. Ulangnya apa? Yes. Jawab. Akhirnya Adam dan Hawa taat atau tidak? Itulah namanya dosa. Arti dosa tidak taat. Ngeri sekali kalau bapak kalau nggak taat mengasihi istrimu. Sekalipun istrimu masih tetap kurang hemat berkata-kata. Ngeri sekali kalau Anda nggak taat mengasihi istri. Ngeri sekali Anda ibu-ibu kalau tidak tunduk pada suami. Sekalipun suamimu banyak pencak silatnya. Kita mengasihi seseorang tidak tergantung pada orang itu. Itu Kristen. Jujur Bapak Ibu, ini namanya air apa? Mineral. Diminum pendeta, rasa air mineral enggak? Diminum tokoh agama lain, rasa mineral enggak? Maafkan saya, diminum pembunuh, rasa air mineral enggak? Maafkan saya, diminum pelacur, rasa air mineral enggak? Air mineral yang sejati, diminum siapapun sama rasanya.
Orang benar sejati menghadapi siapapun orangnya sama rasanya mengasihi. Ayo dong. Sama istri saya mengasihi. Sama anak saya mengasihi. Saya menantu saya mengasihi. Ketika istri saya marah, anak saya menjengkelkan, nggak bisa korban kasih itu terhadap mereka. Tetangga saya yang melempar rumah saya karena beda agama, nggak bisa lemparan batu dia itu menghalangi kasih saya sama dia. Itu yang Tuhan Yesus kayu salib. Bapa, ampuni kesalahan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perlu. Nggak bisa kejahatan orang Romawi, imam kepala, ahli Taurat, menghalangi kasih Yesus sama mereka. Diikuti Stefanus, dilempari batu. Bapa, jangan timpakan kesalahan pada mereka. Itu Kristen. Ciri utama Kristen itu. Jangan keliru. Bukan sakit sembuh ciri utama Kristen. Ayolah. Kalau dilempar rumah ibadah kita, kalau kau balik lempar, lu sama-sama kesurupan. Ini kebenaran Kristen yang sejati. Akibatnya nggak taat, putus hubungan dengan Allah. Upah dosa adalah maut. Maka manusia pasti ke neraka. Bagaimana supaya nggak mati ke neraka? Ibrani 9 ayat 22. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Dan hampir segala sesuatu. Terus. Absolut kalimat kedua. Tanpa penumpahan darah, lanjut. Gak ada pengampunan dosa. Absolut. Harus ada penumpahan darah. Buka Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Dan Tuhan Allah. Jawab Bapak Ibu, kalau Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, berarti ada yang ditumpahkan darahnya enggak? Ada. Untuk apa? Mengenakannya kepada mereka. Artinya apa? Menutup malu mereka, belum menghapus malu. Menutup. Ini penting sekali. Makanya buka Imamat 5 ayat 5 dan 6. Imamat 5 ayat 5 dan 6. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah yang pertama, ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Tapi yang kedua, apa haruslah? Harus ada pengorbanan penumpahan darah. Kenapa harus penumpahan darah? Buka Imamat 17 ayat 11. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaranya dalam darah. Nyawa itu ada dalam darah. Tindakan penumpahan darah, ada nyawa yang dikorbankan, yang seharusnya kita dikorbankan mengalami maut. Ada nyawa dikorbankan. Harus ada penumpahan darah. Ini penting sekali supaya Anda ngerti Natal. Syaratnya ialah Ulangan 17 ayat 1. 2 syarat utamanya. Ulangan 17 ayat 1. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk. Sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Kalau kita ada di dalam perjanjian lama, kita orang Yahudi, wajar kita memelihara domba. Untuk penebus dosa. Syaratnya domba itu nggak boleh cacat, nggak boleh buruk. Yaitu ketika induk domba melahirkan 3 ekor anak atau 4, langsung kita panggil imam. Tolong imam, induk domba saya melahirkan. Langsung imam memperhatikan dengan tongkatnya. Ini yang 1, 2, ini boleh kau pelihara untuk penebus dosa. Karena dia mulus dalam kandungan, kelihatan waktu lahir. Yang ini nggak boleh. Karena ada cacatnya, ada rusaknya, ada nodanya. Maka di peringatan berikutnya, setelah yang nggak cacat ini kau persiap untuk penembus dosa, penumpahan darah penembus dosa, jaga 2 domba ini. Jangan sampai kecakar binatang buas. Jangan sampai kelempar batu sama anak bandel, ada lecet. Dalam kandungan nggak boleh rusak, di luar kandungan nggak boleh rusak. Ulangi, 1, 2, iya. Dalam kandungan nggak boleh rusak, di luar kandungan nggak boleh rusak. Ulangi, sekali lagi, 1, 2, iya. Yes. Baru itu bisa ditumpahkan darahnya untuk penebus dosa. Pertanyaan, apakah ada nilai kesejajaran
domba yang binatang dengan manusia? Nggak ada. Buka Ibrani 10 ayat 4. Ibrani sama-sama baca dengan keras. 1, 2, ya. Satu sisi ada keabsolutan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tapi berikutnya ada keabsolutan. Nggak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Nggak mungkin. Jadi apa maksudnya dalam perjanjian lama? Perjanjian lama mengatakan gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Manusia ganti manusia. Syaratnya manusia itu nggak boleh cacat dalam kandungan, nggak boleh cacat di luar kandungan. Artinya, catat baik Bapak Ibu, bersyukurlah Anda mengerti inti Alkitab. Artinya, nggak boleh punya dosa warisan, nggak boleh punya dosa perbuatan. Dua kelompok dosa dalam hidup kita. Bapak Ibu, sejak dalam kandungan kita sudah berdosa. Buka Mazmur 51 ayat 7, operator. Sama-sama baca Bapak Ibu. Ayat 7-nya, ini ayat 9, agak naik sedikit. Ayat 7, operator. Ini ayat 9. Ya, sama-sama baca. 1, 2, ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Lanjut. Yes. Jangan Anda berpikir bayi itu tanpa dosa. Sudah punya dosa sejak dalam kandungan. Catat baik-baik. Dosa itu kita wariskan dari garis Adam. Ulangi. 1, 2, ya. Dosa itu kita wariskan dari garis Bapak. Adam. Kalau penyakit keturunan itu cenderung dari ibu. Kalau dosa dari Bapak. Jadi Bapak kalau berbuat dosa mikir ya. Jangan main-main loh. Dari garis Adam. Dosa warisan. Kita punya dosa warisan. Juga kita punya dosa perbuatan. Yuk tampilkan 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, artinya kita hakikatnya berdosa. Kalau kita berkata kita nggak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran absolut tidak ada dalam kita. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa di luar kandungan, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak dalam diri kita. Semua berdosa. Abraham berdosa. Abraham punya bapak enggak? Dosa warisan. Dosa perbuatan. Daud berdosa. Kalau ada pengajaran nabi enggak berdosa, itu enggak ngerti kebenaran. Semua nabi berdosa. Halo? Maria berdosa enggak? Berdosa. Karena dia punya bapak. Ayo dong. Maka dia juga membutuhkan juru selamat. Kalau Anda baca Lukas pasal 2. Ini penting. Yuk kita buka Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Yuk sama-sama baca Mazmur 14 ayat 2 dan 3. 1, 2, ya. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Lanjut sama-sama. Saya latar belakangnya berdosa, bejat. Tidak ada yang tidak. Siapapun manusia. Maka itu yang ayat tadi pertama. Yohanes 3:15. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia karuniakan anak tunggal. Manusia harus ganti manusia. Nggak ada manusia yang benar. Semuanya berdosa. Allah jadi manusia. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya. Baca sama-sama. 1, 2, ya. Kok sunyi senyap semua? Baca sama-sama. 1, 2, ya. Kudus anak Allah, bukan anak Ucup. Anak Yusuf. Memang Maria ibunya dari aspek kemanusiaan Yesus. Dari aspek ketuhanan Yesus, Maria bukan ibunya. Maria adalah hambanya. Ini penting sekali. Yesus itu dalam kandungan Maria tidak lahir dari hubungan suami istri. Dia nggak punya bapak jasmani. Dia nggak punya dosa warisan. Makanya dia lahir dari perawan. Itu kata kuncinya. Perawan Maria, perawan dia waktu melahirkan Yesus. Setelah Yesus lahir, masih perawan nggak? Ya enggak dong, dia punya suami.
Coba buka Matius 1 ayat 28. Ayat terakhir. Matius 1 ayat terakhir, operator. Bantu saya. Matius 1 ayat terakhir. Yuk baca dengan teliti Bapak Ibu. Sama-sama baca. Ayat 25, sorry. Ayat 25. Sama-sama baca. Dari ayat 24 deh. Ayat 24 deh. Dari ayat 24, operator. Sesudah bangun dari tidurnya, sama-sama, Yusuf berbuat seperti diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Lanjut. Teliti dong. Dia nggak bersetubuh dengan Maria. Yusuf nggak bersetubuh dengan Maria. Ada limit waktu nggak? Kapan limitnya? Sampai dia melahirkan anak laki-laki yang disebut Yesus. Ada limitnya. Sampai. Kalau dia tetap perawan, nggak perlu dipakai ginian. Makanya kalau Anda baca teliti, Yesus punya saudara-saudara, termasuk penulis kitab Yudas. Kitab Yudas dalam Alkitab itu bukan Yudas Iskariot. Saudara dia. Yakobus pun yang menulis Alkitab, surat Yakobus, itu juga saudara dia. Satu ibu, lain bapak. Karena Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria, ada limit. Sampai melahirkan Yesus. Karena Allah menggunakan kandungan Maria, perawan, tidak ada hubungan pria. Jadi dia tidak punya dosa warisan. Buka 1 Petrus 2 ayat 22. 1 Petrus 2 ayat 22. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Ia tidak berbuat dosa. Jadi dia yang menggenapi domba yang tak bercacat dari kandungan dan tidak buruk di luar kandungan. Artinya dia satu-satunya manusia yang gak punya catat dosa warisan dan tidak buruk dosa perbuatan. Ini tangkap Bapak Ibu. Bersyukurlah Anda pagi hari ini hadir. Supaya kita gak gagal fokus dalam percaya kepada Yesus. Tujuannya supaya Allah mengandung darah. Darah manusia, karena manusia berdosa, bukan binatang yang berdosa. Maka harus mati manusia menggantikan manusia. Itulah joy to the world. Kesukaan bagi dunia. Tidak ada lebih sukacita bagi Allah selain kita diampuni dosanya. Kok ada orang khotbah masih main-main dalam perzinahan? Kok ada orang khotbah bisa sombongnya auzubillah bin dzalik? Kok ada orang khotbah bangga dengan penampilan lahiriah? Jangan lagi itu fokus. Nanti kita 99 orang benar yang gak memerlukan pertobatan. Gak ada nilainya jadi pengkhotbah terkenal. Malah itu blunder. Akhirnya gak melayani, gak taat. Itu yang mungkin saya pernah bilang di sini. Kalau nggak salah, kami 5 orang khotbah KKR di Manado beberapa cukup lama. Beberapa tahun lampau. Terus saya bilang, Pak Ridwan, sekitar 1 minggu kalau mau berangkat itu. Pak Ridwan jadi pembicara kan di Manado? Iya, kenapa? Mereka nggak kenal kita. Ya kenal dong, makanya kita diundang. Kok kita hamba Tuhan terkenal, tiket pesawatnya Lion? Itu kan, gara-gara terkenal, melayani sukacita tergantung tiket. Kan rusak ini. Ya nggak apa-apa dong. Enggak, kok gitu Pak Ridwan? Kita di mana? Jujur Pak Ridwan, Bapak tiketnya Lion nggak? Enggak, itu kan beda-beda. Bapak tiket pesawatnya apa? Lion. Berarti kau lebih mahal. Kau Lion, saya Lion. Kan bahasa menentukan mahal kan? Jujur dong, mana lebih mahal? Black coffee atau kopi hitam? Black coffee. Atau bahasa lain, Americano atau kopi hitam? Americano. Cappuccino atau kopi susu? Karena bahasa. Kau Lion, aku Lion. Itu pun gak sadar, sedih rasanya. Apa itu? Masa hotel kita bintang 3? Ya Tuhan, kenapa yang beginian jadi kita mengatur kita pelayanan? Kalau itu ukuran, mana mau Tuhan Yesus lahir ke dunia hotel yang bintang 1000? Di kandang domba pasti ada bolong-bolong itu. Kelihatan langit bintangnya banyak banget tuh. Bapak Ibu, jangan kita makin dipakai Tuhan, hilang rendah hatinya. Lu melayani apa? Melayani Tuhan atau melayani fasilitas? 99 orang benar nggak memerlukan pertobatan. Ini bahaya Bapak Ibu. Ini penting sekali. Kekristenan itu harus disertai dengan siapa yang mau terbesar, dia harus melayani. Harus pelayan. Saya bersyukur loh, kalau kadang-kala banyak orang nggak kenal saya pendeta. Itu kejadian ketika saya mau memberkati jemaat saya di Grand Hyatt Hotel di Jakarta.
Jam 5 perberkatan, jam 3 saya datang, itu ruangan kursinya masih numpuk di luar, belum dirapikan. Saya lihat musiknya sudah rapi, kain mimbar karena mimbarnya dari kayu, ada kainnya di paku payung, saya lihat kurang simetris. Saya cabut paku payungnya, saya rapikan. Lagi saya mundur begitu, saya lihat simetris atau enggak, tiba-tiba ada teriak di belakang, hei, hei, saya, sini. Saya datang, ya Pak, kamu ngapain lihat? Kamu tahu nggak acara sini? Pemberkatan nikah. Itu kursi masih di luar, angkat. Saya angkat, kan enak. Kalau orang nggak tahu kita pendeta, kan cepat pembentukan, gampang disuruh-suruh. Ayolah, enak sekali begitu. Aminnya satu orang, gue tahu muka lu pada melawan. Satu orang yang berkata, ayolah. Saya pernah mencuci mobil saya di carport, di parkiran mobil yang di bagian luar. Saya cuci mobil saya pakai celana pendek, pakai kaos oblong, agak bolong-bolong supaya ada AC angin cepat. Saya lap, tiba-tiba ada ibu-ibu mobil mewah. Tampangnya kayak Bu Ira gini loh. Pejabat. Dia turunkannya. Mas, tolong cepat, saya mau buru-buru. Tolong panggil pendeta itu. Tolong cepat ya, jangan lama-lama. Saya mau buru-buru. Saya masuk. Saya ganti baju saya keluar. Pendeta ditanya. Iya. Aduh maaf Pak. Nggak apa-apa, lanjutkan aja lagi lah. Nggak ada masalah. Kesulitan, hinaan, sambutan yang nggak layak. Mana bisa menghalangi saya melayani? Ada apa Kristen? Gak usah tepuk tangan. Ini starting point Yesus. Yesus datang, apakah manusia sesuai dengan pikiran dia? Enggak. Enggak sesuai dengan berdosa. Dia mau datang, lahir di kandang domba, lebih berhadiah lahir di istana Herodes. Jangan sampai iman kita membuat kita enggak rendah hati, enggak mental melayani. Saya beberapa kali melayani di hamba-hamba Tuhan kalangan daerah di pedalaman Kalimantan, Papua. Saya nginap di rumah penduduk. Sebelum punya rumah itu bangun, saya sudah bangun. Baca Alkitab, penyembahan, terus saya keluar, mereka belum bangun. Saya cuci WC mereka, kamar mandi mereka. Kalau nggak percaya kalian, undanglah saya ke rumah kalian. Pasti bersih WC kalian. Itu hamba Tuhan bukan hanya di khotbah. Karena hamba Tuhan itu di kehidupan. Jangan kalian lihat rohani saya waktu khotbah, karena gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Maka Bapak Ibu, Yesuslah domba yang tak bernoda dan tak bercacat yang dimaksudkan perjanjian lama. Buka Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Pada keesokan harinya. Dan ia berkata, yes, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Yes. Anak domba plus Allah. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa? Yang keras dong, yang menghapus dosa? Bukan dosa orang Kristen. Jangan Anda bilang Yesus Kristus itu Tuhan orang Kristen. Dia Tuhan seluruh dunia. Masalahnya orang tahu atau tidak. Makanya semua jemaat harus aktif memberitakan Yesus Juru Selamat bagi dunia ini. Ini Kristen yang benar. Bukan menghapus dosa agama tertentu. Maka apa respon kita untuk hal ini? Pertama, tadi Lukas 15 ayat 7. Bertobat. Tinggalkan dosa dan kejahatan. Yang berzina jangan lagi berzina. Yang ngelawan orang tua jangan lagi ngelawan orang tua. Yang pacaran seenaknya stoplah. Yang homoseks jangan lagi homoseks. Yang lesbian jangan lagi lesbian. Yang mencuri jangan lagi mencuri. Yang korupsi jangan lagi korupsi. Yang narkoba tinggalkan. Tuhan akan bisa melepaskan kita semua itu. Ini yang penting daripada sekedar sakit sembuh. Sementara ini jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan Anda. Tapi nggak ada gunanya kesembuhan tanpa pertobatan. Ini penting sekali. Yang kedua, kita buka Lukas 11 ayat 28. Apa yang kedua? Sama-sama baca. 1, 2, ya. Tetapi ia berkata, jangan gantikan kebahagiaan ini dengan berita-berita lain. Yang berbahagialah kanker sembuh. Tidak. Kalau Anda lebih suka cita kanker sembuh daripada tunduk pada suami. Kalau Anda lebih suka cita kanker sembuh daripada mengasihi istri. Anda nggak ngerti Natal. Ini penting sekali. Yuk kita buka Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Sama-sama kita baca dengan keras. 1, 2, ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah, sesungguhnya artinya yang sebenarnya. Dia bunda Yesus, benar. Jangan kau bantah itu. Tapi dalam kemanusiaan.
Dalam ketuhanan Yesus, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Konsekuensi dia hamba Tuhan, jadilah padaku perkataan, artinya aku menjadi pelaku kehendak Tuhan. Kegagalan banyak hamba Tuhan, nggak pelaku kehendak Tuhan. Buka Matius 7, ayat 21 sampai 23. Kita tutup dengan ayat ini, Matius 7, ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam surga. Apakah berseru itu dalam bentuk doa, penyembahan, nyanyian, khotbah, mujizat? Bukan. Kalimat berikutnya apa? Melainkan, lanjut. Ayo dong, Kristen itu identik dengan pelaku firman. Pendeta identik dengan pelaku firman. Pelayan Tuhan, worship leaders, singers, identik dengan pelaku. Ketika kita melakukan firman Tuhan, itulah sesungguhnya melayani Tuhan. Khotbah tanpa pelaku itu nggak melayani Tuhan. Itu melayani pekerjaan Tuhan. Beda pekerjaan Tuhan dengan Tuhan. Banyak orang mencintai pekerjaan Tuhan, tapi tidak mencintai Tuhan. Banyak orang mencintai berkat Tuhan, tapi tidak mencintai Tuhan. Keliru. Makanya taat menjadi pelaku firman Tuhan yang sejak awalnya Tuhan menciptakan kita untuk hal itu. Jangan kau makan buah itu, maka kita harus taat. Itu Kristen yang benar. Maka pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Orang Kristen meninggalkan dosa dan kejahatan. Yang sepakat katakan amin. Tetap kita mau bertobat. Yang sepakat katakan amin. Setelah bertobat, karena bertobat artinya aku tidak berpihak lagi kepada ketidaktaatan. Ulangi, apa arti bertobat? Aku tidak berpihak lagi kepada ketidaktaatan. Maka harus taat. Itu arti bertobat. Ada orang ceraikan istrinya. Diambil perempuan, dia menikah lagi. Itu berzina. Tapi Pak Ridwan, saya bertobat. Kalau bertobat, kau taat. Maksudnya apa? Tinggalkan ini orang ini. Kamu kembali kepada istrimu yang mula-mula. Loh, bagaimana dia? Kamu gak ada kaitannya. Karena berkat Tuhan dalam pernikahanmu, pertama apa? Apa yang dipertemukan oleh Allah, lanjut. Nggak boleh dua kalimat itu digunakan kepada yang perkawinan berikutnya. Saya bingung ada pendeta memperkenankan cerai. Sampai ada tokoh masyarakat, Pak Ridwan, istri saya berzina, tetap jangan cerai. Alkitab bilang kecuali berzina, jangan pakai ayat yang nggak ngerti kau. Tuhan itu konsisten. Cerai boleh kalau mati. Loh, kalau ayat ini, kan itu ayat itu Yesus ngomong sama ahli Taurat orang Farisi. Saya tanya kamu, kalau dalam kalangan orang ahli Taurat orang Farisi, nggak agama Yahudi, kalau istri berzina diapain? Dirajam, mati nggak? Ya mati. Namanya itu boleh cerai karena mati. Konteks berzina di situ mati. Saya tanya dia, istrimu udah dirajam belum? Ya enggak, ya belum mati. Kenapa kok STH? Oh, saya nggak sekolah teologi Pak Perintah. Kau nggak sekolah teologi STH, sok tahu. Tuhan itu konsisten, hanya mati boleh cerai. Ulangi sama-sama, 1, 2, iya. Yes. Jadi anak-anak muda, jangan main pernikahan karena aku cocok sama dia, aku cocok. Jangan, karena nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Kecuali menikah dengan tiang listrik. Kau ketok dia diem doang. Nggak ada pernikahan yang nggak cocok yang paling cocok lawan jenis. Sehingga sabar kita asli, setia kita asli. Maka pulang dari tempat ini, tinggalkan dosa dan kejahatan kita. Dan kita menjadi pelaku firman. Yang setuju bangkit berdiri, tepuk tangan lebih keras lagi. Kita nyanyi satu lagu untuk kita menyambut hari Natal kemudian dengan tekanan, bukan sekedar pontrang. Silakan pontrang ada. Tapi tekanan bukan itu, bukan sekedar pakaian baru, sibuk dengan acara yang bagus-bagus, silakan. Tetapi jangan itu gagal paus. Kita makin meninggalkan dosa, tidak mau berpihak kepada ketidaktaatan. Kita taat, mulai taat dalam perkawinan, taat membaca firman Tuhan, taat menjadi pelaku firman Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan menderita mati di kayu salib yang kita rayakan, sebutkan dia datang ke dunia Natal untuk menebus dosa kita. I wanna thank you, God.